rencana, keinginan, harapan, cita-cita, niat, tujuannya Allah ketika di dunia. Itu hasanah namanya. Ada berapa? Ada 6. Rencana, keinginan, harapan, cita-cita, niat, dan tujuan. Semuanya harus Allah. Kalau salah satunya tidak ada Allah, ya, atau bergeser salah satunya bukan Allah, maka tidak ikhlas namanya dan tidak hasanah. Minum obat, kenapa minum obat? Halo? Alasannya apa minum obat? Apa obat bisa menyembuhkanmu? Obat atau Allah yang menyembuhkan? Oh, apa Allah butuh perantara buat menyembuhkan? Oh, nggak perlu juga. Tapi kita disuruh juga sama Allah untuk mencari wasilah perantara, ya. Maka minum obat itu sebagai perantara. Pada hakikatnya Allah yang maha menyembuhkan. Ya. Orang disuruh Allah nyari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Wasilah itu perantara. Sembuh pun begitu, ada perantaranya. Minum obat. Ini perantara doang. Nggak minum obat pun Allah mampu kok untuk menyembuhkan. Kita harus yakin itu. Dan saya sembuh bukan karena obat ini, ya, karena memang Allah takdirkan sembuh. Kalau bergeser apa tadi? Rencana, apalagi keinginan, apalagi harapan, apalagi cita-cita, apalagi niat, apalagi tujuan. Itu semua bergeser bukan Allah, maka tidak hasanah. Hati-hati. Cita-citanya jadi apa? Jadi dokter, jadi apa? Jadi guru. Ada Allahnya enggak? Enggak ada, ia tidak hasanah. Tapi kalau ada kaitannya dengan Allah menjadi hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Nah, di akhirat hasanah juga. Maksudnya di akhirat tuh hasanah, maksudnya bagaimana? Dia tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan di akhirat. Enggak dapat azab di akhirat. Di akhirat itu, Bu, nanti dikumpulin di padang mahsyar, pada nggak pakai baju. Halo? Yang di dunia keringatnya sering buat maksiat, maka dia akan tenggelam nanti ketika menunggu di padang mahsyar dengan keringat hasil maksiatnya itu. Tapi kalau keringat di dunianya itu karena untuk ibadah dan taat kepada Allah di dunianya, maka dia tidak akan tenggelam dengan keringat sendiri di akhirat nanti ketika di padang mahsyar. Maka hati-hati, keringat yang kita keluarkan ketika di dunia itu untuk apa? Ini ngaji misalnya keringetan, niatnya ikhlas karena Allah, itu malah justru akan selamat nanti di padang mahsyar, enggak keringetan dan tidak akan tenggelam dengan keringat sendiri. Tapi kalau di dunia dia keringetan tapi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, maka keringatnya itulah yang akan menjadi bahan agar dia tenggelam nanti di padang mahsyar. Naudzubillah ini. Nah, keringat kita buat apa? Maksudnya fil akhirati hasanah, di akhirat itu hasanah baik. Maksudnya kita tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat, di akhirat. Yang harusnya melintasi Shiratal Mustaqim itu secepat kilat, kalburaq al-hatif. Secepat kilat, tahu-tahu nyampe. Ini ternyata macam-macam gambaran orang yang ada melintasi Shiratal Mustaqim. Ada yang sambil berjalan, ada yang sambil ngesot, ada yang sambil tengkurap, apa itu, merondang, merangkak. Ya, ada yang baru satu langkah sudah kecebur. Itu namanya mengalami kesulitan di akhirat. Ya, orang yang menginginkan kehidupan akhiratnya itu hasanah, tidak dapat kesulitan dan azab ketika di akhirat nanti itu,
dia pengen akhiratnya hasanah, maka ketika di dunia semua yang berkaitan dengan akhirat ya harus dimurnikan semua adalah Allah. Di dunia nih banyak amalan akhirat enggak? Banyak. Amalan dunia pun bisa menjadi amalan akhirat kalau niatnya benar. Kita contohin lagi. Nyetrika itu amalan akhirat apa amalan dunia? Amalan dunia nyetrika itu ngegosok. Amalan akhirat apa amalan dunia? Amalan dunia. Amalan akhirat itu sholat, zikir, berdoa, sodako, zakat, pergi haji, pergi umroh. Itu amalan-amalan akhirat tuh, Bu. Ibadah-ibadah yang makbul. Kalau amalan-amalan dunia kayak gimana? Ya gitu, nyapu, ngepel, ngegosok. Ya, nyetrika tuh amalan tapi dia bisa menjadi amalan akhirat kalau niatnya benar di hadapan Allah. Kalau rencananya benar, keinginannya benar, cita-cita tujuannya benar. Ya, coba niat nyetrikanya apa selama ini? Kenapa kita nyetrika? Tujuannya apa nyetrika? Pernah punya rencana nyetrika enggak? Rencananya ada Allahnya enggak? Punya keinginan nyetrika enggak? Keinginannya terkait dengan Allah tidak? Dipandang di situ. Gosokan banyak ini. Iya. Kita lihat gosokan numpuk itu udah kayak kapal pecah. Betul. Punya rencana buat ngegosok enggak? Kan ada tuh. Besok rada luang nih waktunya ya. Suami kerja, anak-anak pada biarin pada ngapain kayak pokoknya saya mau ngegosok. Ada rencana ngegosok? Ada rencana pengen nyetrika. Ada Allahnya enggak rencananya? Jarang. Kaitin kepada Allah. Ya Allah, hamba berencana besok mau nyetrika, niat beribadah khair karena Engkau ya Allah, insya Allah. Tuh namanya hasanah. Kalau niatnya lagi mulai ngegosoknya apa-apa? Enggak apa. Kalau niat itu memang berbarengan dengan amal perbuatannya. Ya, niat ngegosok karena Allah, ibadah beribadah khair karena Allah. Nah, itu namanya akhiratnya hasanah. Ya. Sesuatu yang sifatnya amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat. Amalan akhirat itu menjadi hasanah kalau semua dikaitkan dengan Allah. Yang sifatnya rencana, keinginan, harapan, tujuan, cita-cita, niat, itu semua harus karena Allah. Kalau bukan Allah, maka tidak ikhlas. Ya. Paham sampai di sini? Insya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada an yahfazul ilma fa alaihi an yulazima khamsata khisalin. Aku besok lagi, udah 5:30. Insyaallah nanti lain waktu lagi. Bu, pengen enggak dua-duanya hasanah? Dunianya menjadi baik hasanah, akhiratnya menjadi hasanah, baik dan hasanah. Dibenahi selain berdoa kepada Allah, dibenahi introspeksi. Ya, sebelum tidur tuh dilihat dulu diri kita nih, rencananya nol. Rencananya udah ada warna ketuhanannya belum? Udah ada Allahnya belum? Belum ada, nol. Keinginan-keinginan kita masih menuruti nafsu semua. Makan karena lapar, biar kenyang maka makan. Allahnya ada nggak? Ada. Makanya makan itu menuruti hawa nafsu. Nggak ada Allahnya makan hari ini ya Allah. Ya, terus apa lagi? Tujuannya apa makan? Makan biar kenyang. Allahnya ada nggak? Nggak ada.
Makan itu untuk bertakwa kepada Allah. Hasil makanan yang menjadi tenaga itu untuk berbekal ibadah kepada Allah, menjadi bekal bertakwa kepada Allah. Ini nggak ada niat itunya, tujuan itunya nggak ada, nol lagi. Ya, sholat, rencana sholatnya sudah berkaitan dengan Allah belum? Jangankan ada rencana sholat, misalnya ya, azan aja udah berkumandang, kita belum pasang keinginan untuk menjalankan perintah, azannya sudah berkumandang, Allahu Akbar misalnya. Nggak ada keinginan menjalankan perintah Allah tuh nggak ada, kan aneh. Nah, kalau mau hasanah di akhiratnya langsung dipasang keinginan untuk menjalankan perintah Allah karena Allah berupa ibadah sholat. Halo, dosanya ditulis. Nih dosa saya nih segini, ternyata banyak bener nggak ketulis, saking banyaknya. Rencana nol, keinginan nol, udah maksiat semua tuh. Ya, tujuan Allahnya nggak ada juga, nol. Niat lupa melulu, ya nol. Andai kata ada satu, ini anugerah Allah, alhamdulillah. Besok harus lebih baik, harus diperbaiki. Bisa nggak kita memperbaiki? Nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Jadi minta lagi sama Allah biar bisa, insya. Jangan katakan bisa karena kita tidak mampu apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena yang mampu untuk merubah segalanya hanya Allah. Maka minta lagi sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Insya Amin ya Rabbal. Bu, ini bulan warnai salah satu keinginan, rencana, niat, cita-cita, tujuan, harapannya adalah untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati bulan Rajab karena Allah. Karena bulan Rajab itu bulannya Allah. Saya cerita sedikit boleh? Bulan Rajab itu pernah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Ya, yas'aduna ilas sama, diangkat oleh Allah ke langit dan ke hadirat Allah. Kemudian bulan Rajab itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rajab, ya syahri, wahai Rajab, wahai bulanku," kata Allah. Ini ada di kitab Durratun Nasihin. Ya. Kemudian adakah orang-orang yu'azzimunak yang mengagungkanmu? Adakah manusia-manusia dari hambaku, wahai Rajab, wahai bulanku, yang menghormati dan memuliakanmu karena aku? Memuliakan, menghormati bulannya Allah, bulan Rajab karena Allah. Ada enggak waktu hidup di dunia manusia-manusia dari hamba-hambaku itu, kemudian Rajab itu dia diam, fasakata wala tatakallam, dan dia nggak ngomong apa-apa, diam. Hatta sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mengulangi pertanyaan 2-3 kali. Ya, pada saat diulang yang ketiga kali, ada enggak hambaku yang memuliakan dan mengagungkan serta menghormatimu? Ya, wahai bulanku, bulan Rajab, mereka dengan mengisinya dengan ibadah-ibadah kepadaku karena aku, kata Allah. Baru Rajab itu berkata di hadapan Allah, "Ya Rabbana anta sattarul uyub." Duhai Tuhan kami, Engkaulah yang maha menutupi aib-aib hamba. Wa amaraka, dan Kau memerintahkan kepada kami ya untuk menutupi aib-aib orang-orang selain kami.
Maka aku diberi gelar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namaku adalah Rajab al-Asom, Rajab yang tuli. Karena sesungguhnya aku hanya mendengarkan ketaatan dan kebaikan dari hambamu. Aku tidak mau mendengar maksiat dan dosa dari hamba-hambamu. Ya, maka duhai Allah, ketahuilah yang kucatat hanya orang-orang yang mengagungkan engkau pada bulan Rajab. Ya. Jadi Bu, kalau bulan Rajab ini kita ibadah taat sama Allah, dikalinya berlipat-lipat pahalanya. Begitupun kalau maksiat. Kalau maksiat dilipat gandakan juga maksiatnya. Nauzubillah min. Ya, maka hati-hati. Di bulan Rajab kalau kita betul-betul diberkahi oleh Allah sehingga Allah menentukan dan mentakdirkan kita melakukan ibadah macam-macam, amin ya rabbal, maka berkah itu akan mengalir ke bulan Sya'ban. Di bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Keberkahan itu mengalir, kita jadi bisa ibadah lagi karena Allah. Kalau Sya'ban itu mengalir keberkahannya, Ramadan mengalir. Kalau Ramadannya kita taat juga kepada Allah, keluar dari Ramadan ya fitrah. Amin ya rabbal. Kalau Ramadan keluar membawa keberkahan-keberkahan tadi, maka seluruh bulan yang tersisa diberkahi Allah. Kalau manusia itu diberkahi Allah, artinya hamba Allah itu dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan dari Allah. Karena keberkahan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Keberkahan itu artinya anwa'ul khair, macam-macam kebaikan. Keberkahan itu artinya subutul khair, menetapnya kebaikan-kebaikan. Maka kalau hamba ini dipenuhi berkah oleh Allah, jadilah mereka itu orang yang soleh. Insya Allah. Maka kita berharap dapat keberkahan dengan adanya kita memuliakan bulannya Allah, bulan Rajab. Karena Allah dengan mengisi bulan Rajab ini dengan banyak beribadah dan penghambaan di hadapan Allah, insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.